Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri dengan NIM 19030274 dan dua rekan saya Nur Afifah Awaliyah dengan NIM 19030276, Ahmad Dimas Muhajirin dengan NIM 19030280. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang materialitas dan resiko. Pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Auditor harus mengikuti 5 langkah yang saling terkait erat dalam menerapkan materialistis. Merencanakan luas pengujian. Langkah pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialistis. Langkah kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen. Mengevaluasi hasil-hasil. Langkah ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Langkah kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialistis. Menetapkan pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji, tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan informasi yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Faktor yang akan mempengaruhi pertimbangan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan. 1. Konsep materialitas. Konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut salah saji bahan lagi suatu perusahaan belum tentu material juga bagi perusahaan lain. 2. Dasar materialitas. Dasar yang diperlukan untuk mengambil materialitas karena materialitas bersifat relatif diperlukan untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih belum pajak sering menjadi dasar utama untuk menentukan berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. 3. Faktor kualitatif. Faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas, misalnya jumlah karena ketidakberesan yang lebih penting dari kekeliruan yang tidak disengaja karena ketidakberesan mencerminkan kejujuran dan faktor dari pihak manajemen atau pihak yang terlibat. Kedua, kekeliruan yang kecil dengan material-material yang berhubungan dengan kewajiban kontrak dan kekeliruan yang tidak dapat menjadi material yang mempengaruhi kecenderungan laba. Tingkat auditor dalam menetapkan materialitas. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat. 1. Tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagian total. 2. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun yang berhasil mencapai menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.
Kesulitan utama auditor dalam mengalokasikan pertimbangan materialitas ke dalam akun-akun neraca. 1. Auditor memperkirakan akun-akun tertentu memiliki salasaji yang lebih banyak dibandingkan dengan akun-akun lainnya. 2. Baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. 3. Biaya audit relatif mempengaruhi alokasi tersebut. Memperkenalkan salasaji dan membandingkan dengan penilaian awal. Salasaji dalam suatu akun dapat berbentuk satu dari dua jenis, yaitu salasaji yang diketahui dan salasaji yang mungkin. Salasaji yang diketahui adalah salasaji di mana auditor dapat menentukan jumlah salasaji dalam akun tersebut. Terdapat dua jenis salasaji, yaitu yang pertama, salasaji yang muncul karena adanya perbedaan antara penilaian manajemen dan penilaian auditor mengenai estimasi saldo akun. Yang kedua, proyeksi salasaji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang diambil dari populasi. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, berguna untuk membantu editor dalam memutuskan jumlah bukti yang cukup untuk dikumpulkan dalam segmen tersebut, sehingga akan meminimalisasi biaya audit. Sebagai besar alokasi materialitas pada pos-pos neraca karena neraca memiliki lebih sedikit komponen. Estimasi salasaji dengan pertimbangan awal. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membutuhkan kertas kerja untuk mencatat semua salasaji yang ditemukan. Salasaji yang ditemukan dalam satu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, salasaji yang diketahui adalah salasaji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Yang kedua, salasaji yang mungkin adalah perhitungan proyeksi langsung estimasi salah satu. Pengertian resiko audit adalah yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salasaji material. 4 jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan atau planned detection risk. Risiko deteksi yang direncanakan merupakan risiko di mana bukti audit untuk suatu bagian tidak mampu mendeteksi salasaji yang melebihi salasaji yang dapat diterima. Yang kedua, risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salasaji material, baik kecurangan maupun kesalahan, dalam sebuah bagian pengauditan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian mengukur penilaian auditor mengenai apakah salasaji melebihi jumlah yang dapat diterima di suatu bagian pengauditan akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang keempat, risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit yang dapat diterima mengukur tingkat kesediaan auditor untuk menerima kemungkinan adanya salasaji dalam laporan keuangan setelah audit telah selesai dijalankan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Dampak risiko kontrak kerja terhadap risiko audit yang dapat diterima. Risiko kontrak kerja atau engagement risk adalah risiko di mana auditor
KAP akan mendapatkan masalah setelah audit diselesaikan, meskipun laporan audit sudah benar. Risiko kontrak kerja sangat terkait erat dengan risiko bisnis klien. Sangat penting untuk dicatat bahwa auditor tidak menyetujui mengenai apakah risiko kontrak kerja harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit. Beberapa faktor indikator yang baik untuk menilai tingkat ketergantungan para pengguna terhadap laporan keuangan. Yang pertama, ukuran klien. Umumnya makin besar kegiatan operasi klien, makin luas penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan publik umumnya diandalkan oleh lebih banyak pengguna dibandingkan dengan perusahaan tertutup lainnya. Yang ketiga, sifat dan jumlah liabilitas. Ketika laporan memiliki sejumlah besar liabilitas, kreditor yang ada ataupun para calon kreditor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki lebih sedikit liabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bawaan. Yang pertama, sifat bisnis klien. Risiko bawaan untuk beberapa akan dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Yang kedua, hasil pengauditan sebelumnya. Salasaji yang ditemukan dalam pengauditan tahun sebelumnya memiliki kecenderungan untuk terjadi lagi dalam audit tahun berjalan. Yang ketiga, kontrak kerja yang pertama atau kontrak kerja yang berulang. Auditor mendapatkan pengalaman atau pengetahuan atas kemungkinan salasaji setelah mengaudit suatu klien selama beberapa tahun. Yang keempat, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa transaksi antara induk dan anak perusahaan dan antara manajemen dengan entitas perusahaan. Yang kelima, transaksi-transaksi yang tidak rutin. Transaksi yang tidak biasa bagi klien cenderung untuk dicatat dengan tidak benar dibandingkan dengan transaksi yang sifatnya rutin, karena seringkali tidak memiliki pengalaman dalam mencatat transaksi yang tidak bisa tersebut. Yang keenam, penilaian yang tak diperlukan untuk mencatat saldo-saldo akun dan transaksi-transaksi. Yang ketujuh, membuat populasi. Seringkali setiap unsur yang membentuk populasi juga mempengaruhi ekspektasi auditor terhadap salasaji material. Yang kedelapan, faktor-faktor yang terkait dengan kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Risiko kecurangan dapat diukur untuk keseluruhan pengauditan atau persiklus akun dan tujuan. Kesembilan, membuat keputusan risiko bawaan. Auditor harus mengevaluasi informasi yang dapat mempengaruhi risiko bawaan dan mempengaruhi faktor risiko bawaan yang tepat untuk setiap siklus. Yang ke-10, mendapatkan informasi untuk menilai risiko bawaan. Auditor mulai melakukan penilaian atas risiko bawaan selama fase perencanaan dan mempengaruhi penilaian tersebut di sepanjang pengauditan. Cara auditor dapat mengubah auditnya untuk resiko-resiko. Umumnya, auditor menangani resiko dengan cara mengubah keluasan pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk penerapan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Selain melakukan motivasi bukti audit, terdapat dua cara lain di mana auditor dapat mengubah auditnya untuk menangani resiko-resiko. 1. Kontrak kerja mungkin memerlukan lebih banyak staf yang berpengalaman. KAP harus menugaskan staf yang kompeten dalam semua kontrak kerja untuk klien dengan risiko audit yang dapat diterima rendah. Perhatian khusus sangat tepat diberikan pada penugasan staf, dan pertimbangan skeptisisme profesional harus ditekankan. 2. Kontrak kerja harus ditelah dengan hati-hati daripada biasanya. KAP harus yakin bahwa peneraan yang memadai atas arsip-arsip audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, pengumpulan bukti dan kesimpulan-kesimpulan dan hal-hal yang dalam berkauditan. Jika resiko audit yang dapat diterima rendah, maka penelaahan yang lebih meluas seringkali sangat diperlukan, termasuk penelaahan yang dilakukan oleh
personel yang tidak ditugaskan dalam kontrak kerja tersebut. Jika resiko salah saji material atau gabungan antara resiko pengendalian dengan resiko bawaan adalah tinggi untuk beberapa akun, besar kemungkinan menelaah harus meluangkan lebih banyak waktu untuk meyakinkan bahwa bukti auditnya sudah tepat dan sudah dievaluasi dengan benar. Resiko audit untuk setiap bagian. Resiko audit yang dapat diterima biasanya diukur oleh auditor selama fase perencanaan dan tetap konstan untuk setiap siklus dan akun utama. Auditor biasanya menggunakan resiko audit yang dapat diterima yang sama untuk setiap bagian karena terkait dengan keseluruhan pengauditan, bukan pada masing-masing akun. Sebagai contoh, tingkat ketergantungan para pengguna eksternal yang tinggi terhadap laporan keuangan biasanya terkait dengan laporan keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua akun saja. Menghubungkan salah saji dan resiko yang dapat diterima dengan tujuan audit terkait saldo memerlukan suatu hal yang umum dalam praktiknya untuk mengukur resiko bawaan dan resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait saldo, namun tidak lain untuk mengalokasikan materialitas ke dalam setiap tujuan tersebut. Keterbatasan dalam pengukuran. Salah satu kekurangan dalam penerapan model resiko audit adalah kesulitan dalam pengukuran komponen-komponen resiko dalam model tersebut. Komponen resiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian inter yang terkait. Resiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Resiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Resiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. 2. Resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian interperusahaan. Resiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Resiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendali inter. Semakin efektif struktur pengendali inter perusahaan, klien, semakin kecil resiko pengendaliannya. Penetapan resiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendali inter klien adalah efektif. 3. Resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Semakin besar resiko audit, semakin besar pula resiko deteksi. Sebaliknya, semakin besar resiko bawaan atau resiko pengendalian, semakin kecil resiko deteksi. Pada tahap perencanaan audit atau Plan Assert Level of Detection Risk untuk setiap asersi signifikan ditentukan dengan cara menerapkan model risiko audit. Actual level of detection risk dapat diubah auditor dengan cara memodifikasi sifat penentuan waktu dan luas teks substantif yang dilakukan atas suatu asersi. Dalam menentukan risiko deteksi, auditor mempertimbangkan kemungkinan dia melakukan kesalahan seperti kesalahan penerapan prosedur auditing atau salah melakukan interpretasi terhadap bukti-bukti audit yang telah dihimpun. Hubungan antara resiko dan materialitas dengan bukti audit. Konsep materialitas dan resiko dalam unit sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Resiko merupakan ukuran atas ketidakpastian, sedangkan materialitas merupakan ukuran besaran atau tinggi rendahnya. Bersama-sama, keduanya mengukur jumlah ketidakpastian dalam suatu besaran tertentu. Mengevaluasi hasil. Setelah auditor melakukan perencanaan, penugasan, dan pengumpulan bukti audit, hasil-hasil audit dapat dinyatakan dalam sejumlah istilah dari versi evaluasi atas model risiko audit, antara lain AC AR sama dengan IR dikali CR dikali AC DR.
Model risiko audit adalah sebuah model perencanaan dan selanjutnya dapat dipergunakan secara terbatas dalam melakukan evaluasi atas hasil-hasil audit. Dalam situasi ini, auditor sebaiknya mengikuti pendekatan dua langkah. Antara lain, yang pertama, auditor harus merevisi penilaian awal tentang risiko yang wajar. Adalah pelanggaran jika membiarkan penilaian awal tidak diubah. Jika auditor tahu itu adalah tidak wajar. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan dampak revisi tersebut terhadap bukti yang diharuskan. Tanpa penggunaan model risiko audit, penelitian dalam bidang audit telah menunjukkan jika risiko yang direvisi digunakan dalam model risiko audit untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan, yang juga telah direvisi, dan bahaya dari tidak meningkatkannya bukti secara memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.